Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Amelia Febrianti dengan NIM 2201036183 dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang apa sih yang namanya resiko, etika, dan tata kelola dalam sistem pengendalian. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu penganggaran. Penganggaran adalah proses merencanakan bagaimana sumber daya perusahaan seperti uang yang akan digunakan selama periode waktu tertentu, yaitu biasanya 1 tahun. Penganggaran digunakan untuk memastikan bahwa setiap bagian perusahaan tahu apa yang harus dicapai dan berapa banyak uang yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana hasilnya yang akan dievaluasi. Kemudian kita juga harus tahu mengapa penting dan bagaimana konteks ini bekerja dalam konteks manajerial. Yang pertama, manajer bisa menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu. Misalnya peningkatan penjualan itu sebesar 10%. Terus yang kedua, dengan penganggaran itu, manajer menentukan berapa banyak uang, tenaga kerja, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang ketiga, penganggaran itu akan memungkinkan manajer untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan membandingkan apa yang direncanakan dan apa yang terjadi di lapangan. Nah, selanjutnya itu penganggaran sebagai kontrol dan pengawasan. Contohnya itu seperti jika ada pengeluaran yang melebihi anggaran atau tujuan yang tidak tercapai, maka manajer tersebut bisa melakukan penyesuaian agar tetap menjaga perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Penganggaran juga bukan hanya tentang merencanakan keuangan, tetapi juga tentang mengarahkan dan mengontrol arah perusahaan agar tujuan jangka pendek dan jangka panjang mereka tercapai. Di sini saya mengambil contoh aplikasi resiko penganggaran, etika, dan pelanggaran kewenangan di perusahaan Meta. Resiko yang pernah terjadi di perusahaan Meta itu seperti yang kita ketahui sebelumnya itu pada perusahaan Facebook. Facebook ini perusahaan teknologi besar yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengendalian sistemnya. Jika pengendalian tidak dilakukan dengan baik, resiko-resiko besar itu bisa saja terjadi. Nah, contoh resiko pada perusahaan Facebook ini kita perlu tahu itu pernah terjadi kebocoran data pengguna. Pada tahun lalu itu tahun 2018, Meta terlibat dalam skandal besar terkait kebocoran data pengguna melalui aplikasi pihak ketiga yang bernama Cambridge Analytica. Data pribadi itu lebih dari 87 juta pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk tujuan politik. Ini tuh contoh resiko yang bisa terjadi ketika sistem pengendalian data dan kebijakan privasi tidak dijalankan dengan baik. Maka dampaknya itu sangat besar sekali, termasuk kerugian finansial dan reputasi. Jika pengendalian dilakukan dengan benar, misalnya dengan lebih ketat dalam memeriksa aplikasi pihak ketiga yang mengakses data pengguna, resiko seperti ini tuh bisa dapat dihindari. Selanjutnya ada pelanggaran etika yang pernah terjadi di perusahaan Meta. Contoh pelanggarannya ini adalah penyalahgunaan platform untuk manipulasi publik. Meta ini sering menghadapi kritik terkait etika menggunakan platform, terutama dalam hal mereka bagaimana algoritma bisa memperburuk polarisasi dan menyebarkan informasi palsu. Jika pengendalian internal yang lebih baik untuk mengawasi penyebaran informasi palsu dan dampak dari algoritma tersebut, maka pelanggaran etika ini bisa diminimalkan. Ketidakmampuan untuk mengatasi masalah ini menunjukkan bagaimana kurangnya pengendalian bisa membahayakan reputasi dan integritas perusahaan. Selanjutnya ada contoh korupsi atau penggelapan yang terjadi di perusahaan Meta, yaitu penggunaan dana yang tidak tepat. Walaupun Meta tidak mengalami kasus penggelapan dana yang besar, misalnya kasus-kasus di perusahaan besar seperti ini bisa melibatkan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi atau pembelian yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jika pengendalian yang ketat dalam hal pengawasan dana perusahaan tidak diterapkan, hal ini bisa berisiko terjadi. Sebagai contoh, jika seseorang di posisi tinggi mengarahkan dana perusahaan untuk keperluan pribadi atau proyek yang tidak memiliki nilai tambah, maka perusahaan itu bisa mengalami kerugian finansial yang signifikan.
Jadi, setelah kita membahas apa itu penganggaran dan contoh perusahaan yang mengalami resiko tersebut, didapatkan kesimpulan yaitu dengan menggunakan penganggaran sebagai alat kontrol ini, perusahaan seperti Meta dapat mengelola risiko, menjaga etika yang tinggi, dan mencegah pelanggaran kewenangan atau penggelapan. Namun, penting untuk kita ketahui, memiliki sistem pengendalian yang kuat agar segala hal dapat dihindari. Sebuah penganggaran yang baik bukan hanya soal angka, tetapi tentang memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan bijak untuk mencapai tujuan perusahaan secara etis dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.